Suasana malam hari di Gunung Jembar ini berbeda dengan di gunung-gunung yang lainnya. Bedanya bagaimana? Tidak menyeramkan, malah sebaliknya, nyaman. Iya, kalau di dalam rimba biasanya terdengar suara-suara binatang malam yang mendirikan bulu roma. Tapi di sini yang terdengar hanya suara jangkrik. Iya, mungkin binatang-binatang itu tidak mau membuat gaduh, menghormati kita para pejuang kemerdekaan. Kau yakin, Gotawa, bahwa kita akan menang melawan kerajaan Kuntala yang besar, megah dan kuat itu? Aku yakin kita akan menang. Sebab kuatnya angkatan perang kerajaan Kuntala tidak akan bisa menandingi kekuatan kita, gabungan angkatan perang 6 kerajaan. Taruhlah, kekuatan akan seimbang. Tapi kita punya kelebihan. Kita memiliki tokoh-tokoh yang ilmunya sangat tinggi. Adakah tokoh-tokoh dikjaya dari kerajaan Kuntala yang akan bisa menandingi kesaktian kita, yaitu Tuanku Brahma, Raden Samba, kakakmu, Bang Barajsaka, lalu Raja Saptarema yang sangat menakjubkan itu, yang bisa merubah dirinya menjadi 7 orang dengan 49 buah. Ya, belum lagi Baginda Raja Salingkuh, yang konon bisa mengeluarkan api yang berkobar-kobar dari kedua tangannya. Bagaimana kalau kerajaan Kuntala dibantu oleh orang-orang sakti dari golongan hitam? Kalau itu kita masih berada di atasnya. Percayalah, yang benar dan pasti menang. Dan kita berdiri pada kebenaran. Iya. Iya. Kalau kita menang, lalu kerajaan Kuntala mau diapakan? Wah, hal itu aku tidak tahu. Terserah keputusan para raja. Dipotong-potong saja menjadi 6 wilayah. 6 wilayah? Iya, sekutu kita kan 6 kerajaan. Nah, semua dapat bagian yang sama, 1/6 bagian wilayah kerajaan Kuntala. Kasihan Arnum. Kasihan rakyat Kuntala menjadi terpecah-pecah. Mereka itu bangsa yang tidak punya rasa kasihan. Kalau dibiarkan nginjak kepala, maka harus dicincang, dipecah-pecah supaya tidak bisa menghimpun kekuatan lagi. Untuk mencegah penghimpunan kekuatan, mudah saja. Kerajaan Kuntala tetap ada, tapi tidak boleh punya angkatan perang. Lalu sekutu 6 kerajaan menempatkan 6 orang wakilnya untuk duduk sebagai pejabat tertinggi yang akan mengatur roda pemerintahan di Kuntala. Begitu juga bisa, tapi yang lebih ampuh dipecah tadi itu. Ya, katakan saja kerajaan Kuntala Utara, Kuntala Selatan, Kuntala Barat, Kuntala Timur, dan Kuntala Pusat. Daripada tanggung-tanggung, bikin saja kerajaan baru. 6 kerajaan yang kecil-kecil. Nama kerajaan Kuntala dihapuskan? Iya, kerajaan Kuntala tidak ada lagi. Yang ada, kerajaan Anu, dan kerajaan Anu. Dan 6 buah kerajaan kecil itu dikuasai oleh sekutu kita, 6 kerajaan besar. Iya, bagus begitu. Jadi kerajaan Kuntala yang menjadi sumber malapetaka itu dilenyapkan. Itu kan baru keinginan kita. Tak tahu lagi keinginan para pemimpin kita. Nanti aku akan usulkan kepada kakakku, Baginda Adisaka. Hari ini aku akan berjumpa lagi dengan Tuanku Brahma. Sudah lama aku tidak berjumpa dengannya. Kangen sekali rasanya. Seorang raja muda yang tampan dan gagah perkasa. Harnum, ya. Kau suka kepada Tuanku Brahma? Takut. Loh, kok malah takut? Punya suami yang tampan begitu, malah tidak tenang. Banyak yang ngincer. Lagi pula, mana mau beliau pada saya? Beliau seorang raja yang besar. Saya cuma rakyat jelata. Pintar juga kau merendahkan dirimu. Padahal kau seorang bangsawan, adik kandung Baginda Raja Kerajaan Niskala, Raja Ajisaka. Yang raja kan kakakku. Aku sih bukan apa-apa. Bisa saja kau. Mau apa kamu, Gotawa? Mengeluarkan panah? Aku harus melepaskan 3 buah panah api sebagai tanda kepada Tuanku Brahma bahwa beliau dan angkatan perangnya sudah boleh naik ke Gunung Jembar ini karena dinilai aman. Oh, wah, hebat. Kau bisa melepas panah. Tidak satu persatu, tapi 3 buah sekaligus. Iya, aku belum seberapa, tapi guruku bisa 10 panah sekaligus. Hebat. Lihat, Tuanku Brahma mendongak ke atas, melihat kepada 3 batang panah api yang aku lepaskan. Iya, berarti beliau sudah tahu kau ada di sini dan keadaan aman. Ayo, kita bersiap-siap untuk menyambutnya. Ya, ayo.
Selamat datang di Gunung Jembar, Tuanku Brahma. Bagaimana? Apakah menemui kesulitan di perjalanan? Terima kasih, Patih. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik. Daulat, Tuanku. Harnum. Bagaimana kabarnya, Tuanku? Sehat walafiat, Harnum. Manakah kamu, Baginda Ajisaka? Besok pagi beliau tiba bersama angkatan perangnya. Kau semakin cantik saja, Harnum. Terima kasih. Nah, Patih, suruh pasukan istirahat. Daulat, Tuanku. Dengar semua, kita sudah berada di Gunung Jembar. Kita akan berada di sini selama 5 hari. Untuk itu, segera mendirikan kemah-kemah. Lakukan! Tuanku Brahma, ada apa, Patih Kotawa? Tuanku Brahma, telah datang lagi pasukan perang. Kali ini angkatan perang kerajaan Palingku. Bagus, sambutlah mereka. Daulat, Tuanku Brahma. Hai, ada apa, Harnum? Lapor. Wah, mau memberi laporan malah ditertawakan. Kau ini lucu kalau jadi komandan perang. Tegas dan gagah, tapi apa? genit. Idih, Tuanku juga genit. Saya benar-benar mau laporan. Laporan apa? Ayo. Angkatan perang kerajaan Niskala sudah datang, dipimpin langsung oleh kakak saya, Baginda Ajisaka. Aku sendiri yang akan menyambutnya. Terima kasih Tuanku yang baik hati. Syukurlah, angkatan perang dari kerajaan-kerajaan sekutu kita sudah datang semuanya. Satu yang belum, Tuanku. Angkatan perang kerajaan Sanggam. Mereka lah yang paling jauh. Kalau tidak siang ini, besok pagi mereka pasti akan datang. Iya, Tuanku. Aku yakin angkatan perang kerajaan Sanggam itu sama dengan angkatan perang lainnya. Dipimpin langsung oleh Baginda Raja Sanggam. Tapi tentu pula didampingi oleh panglima perangnya. Lalu Raden Samba, kemudian Mantili. Iya, Tuanku. Aku jadi ingat Mantili. Kenapa hatiku tiba-tiba saja berdebar-debar? Dan ada perasaan tidak enak. Ada apa ini? Oi! Ahoy! Nah, Harnum berteriak-teriak. Ada apa itu? Dugaan Tuanku tepat. Siang ini mereka sudah tiba. Itu Baginda Raja Sanggam dan Raden Samba. Tapi Mantili mana? Kok tidak kelihatan? Dia tidak nampak di antara pasukan perang kerajaan Sanggam. Seharusnya ada. Sebab sudah 1 bulan yang lalu Mantili pergi ke kerajaan Sanggam. Aku menangkap sesuatu yang tidak beres. Firasat. Ya. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres antara Mantili dan Raden Samba. Raden Samba, apa kabar? Harnum, Kenapa kau murung? mana Tuanku Brahma? Itu kelihatan dari sini sedang berbincang-bincang dengan Patih Kotawa. Tuanku Brahma. Ampun, Tuanku. Maafkan saya. Saya mohon ampun, Tuanku. Ada apa ini, Raden? Raden Samba, ingat. Sadarlah. Kenapa begitu datang langsung menangis terseduh-seduh di hadapanku? Seorang pendekar kelas 1 pantang mengeluarkan air mata. Tegaklah, Raden. Kalau ada sesuatu yang sangat merisaukan hatimu, katakanlah. Nah, tegaklah, Raden Samba yang perkasa. Saya mohon bicaranya di tempat mata.
baiklah. Saudara-saudaraku yang tercinta, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya sudah mengetahui hubungan saya dengan Raden Samba. Dan rupanya ada sesuatu hal yang sifatnya amat pribadi. Untuk itu saya dan Raden Samba mohon diri untuk sementara memisahkan diri. Angkatan perang sekutu yang terdiri dari 6 kerajaan semuanya sudah tiba di Gunung Jembar. Gunung Jembar yang semula sunyi senyap kini berubah menjadi riuh rendah, gegap gempita oleh hadirnya beribu-ribu prajurit perang. Brahma dan Gotawa merasa bangga dan gembira karena semuanya itu adalah gagasan mereka. Namun Brahma menjadi terkejut manakala Raden Samba memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Nah, di sini tempatnya sunyi, Raden. Hanya kita berdua. Akan tetapi kehendaknya itu tidak tersampaikan. Sebab dia salah paham. Salah paham bagaimana? Mantili mengira saya berkas Harnum. Dewi Harnum? Ya. 5 hari sebelum Mantili tiba di kerajaan Sanggam, Dewi Harnum datang pula berkunjung. Lalu? Seperti Kakang ketahui, Dewi Harnum adalah adik kandung Raja Niskala, yaitu Baginda Ajisaka. Iya, benar. Sebagai seorang putri bangsawan, hamba menganggap dia sebagai tamu agung. Maka saya menyambutnya dengan hangat. Selama 5 hari itu, kami kemana-mana selalu berdua, dan hubungan kami semakin erat. Seperti Kakang ketahui pula, Dewi Harnum sifatnya lincah, periang dan polos. Tak ada rasa risih sedikit pun pada dirinya bila menggandeng tangan saya, atau duduk berdampingan, atau jalan-jalan berhimpitan. Ya, semua itu seolah-olah kami sedang berkasih-kasihan. Nah, saat itulah ketika saya dan Dewi Harnum duduk berdampingan sambil bercengkrama di serambi depan rumah saya. Mantili datang dan melihatnya. Seketika itu langsung dia marah dan pergi tanpa pamit. Kemana perginya? Ya, semula saya mengira pulang ke kerajaan Madangkara. Tetapi ternyata tidak. Hamba tahu Mantili tidak berada di kerajaan Madangkara dari Senopati Ringkin yang datang di kerajaan Sanggam sebagai utusan Kakang untuk menyampaikan surat kepada Baginda Raja Sanggam. Hamba menduga dia pergi ke Gunung Wangsit menemui gurunya. Kenapa kau tidak mencarinya? Dorongan untuk mencari Mantili sangat besar di hati saya. Tetapi terbentur tugas negara yang dibebankan di pundak saya, yaitu memimpin angkatan perang menuju ke Gunung Jembar ini. Saat itu saya benar-benar bimbang dan juga bingung. Namun akhirnya saya memutuskan bahwa tugas negara lebih penting dari urusan pribadi. Iya, kau benar. Dan saya merasa terhibur. Sebab Mantili tahu saat berkumpulnya 6 angkatan perang di Gunung Jembar. Jadi pada saatnya, saya yakin Mantili akan datang juga di Gunung Jembar. Maka disitulah saya akan minta maaf kepadanya, sekaligus menjelaskan duduk perkaranya. Tapi ternyata di sini pun Mantili tidak ada. Ya, mudah-mudahan dia akan cepat datang. Ya, dan begitulah kisahnya, Kakang. Untuk semuanya, saya mohon ampun pada Kakang. Kau sendiri bagaimana? Apakah kau suka kepada Dewi Harnum? Hanya sebatas persahabatan, Kakang. Jauh-jauh dari kerajaan Niskala ke kerajaan Sanggam, hanya ingin menjumpaimu. Berarti dia menaruh minat terhadapmu. Nah, bagaimana pendapatmu? Saya akan berusaha meyakinkannya bahwa saya baik kepadanya hanyalah sebagai seorang sahabat, tidak lebih dari itu. Ya, aku percaya. Sebab selama ini kau jujur. Tapi hendaknya janganlah kepercayaanku itu kau nodai. Mantili adikku satu-satunya. Dia permata hatiku. Jantung hati kami sekeluarga. Iya, Kakang. Kalau ada apa-apa dengan Mantili, kau akan menerima akibatnya. Kau akan berhadapan dengan aku sebagai musuh. Ampun tuanku, Kakang Brahma. Yang Witi menjadi saksi bahwa hanya ada Mantili seorang di dalam hati saya, Kakang. Ya. Aku pegang sumpah. Selamat berjumpa kembali, Yang Mulia Sri Baginda Raja Niskala, Baginda Raja Selimbar, Baginda Raja Saptarema, dan Baginda Raja Sanggam. Sampai. Pertemuan kita kali ini bukan di sebuah istana yang mewah ataupun di dalam sebuah gedung pertemuan yang mentereng, melainkan di hutan
di puncak gunung yang sunyi. Tidak diiringi suara gamelan yang mendayu-dayu, akan tetapi suara kera dan binatang hutan lainnya. Namun saya kira kita semua sependapat bahwa justru di dalam suasana alam yang murni seperti ini membuat kita lebih akrab satu sama lainnya. Ya, benar, ya. Sekarang marilah kita masuki tahap pembicaraan kita yang paling inti, yaitu mengenai rencana kita untuk melakukan penyerbuan besar-besaran ke kerajaan Kuntala. Iya, betul. Setuju. Di dalam peta ini, jelas sekali nampak Gunung Jembar dan pusat kerajaan Kuntala. Ini Gunung Jembar, di mana kita sekarang berada. Dan ini pusat kerajaan Kuntala. Dari Gunung Jembar ke pusat kerajaan Kuntala, terdapat 8 hambatan. Kalau dikatakan hambatan dan rintangan, kalau kita katakan rintangan. Kedelapan rintangan itu ialah berupa 6 kademangan dan 2 kadipaten. Selain itu banyak terdapat desa-desa yang bertebaran sepanjang perjalanan dari Gunung Jembar ini ke pusat kerajaan Kuntala. Akan tetapi desa-desa tersebut tidak saya masukkan ke dalam daftar rintangan, sebab desa-desa tersebut tidak akan merupakan ancaman yang serius bagi gerak laju pasukan kita. Hai, kawan. Dewi Harnum. Kok tidak ikut pertemuan di kemah utama? Pertemuan itu khusus raja-raja. Selain itu, tidak diperkenankan masuk. Betawa, Raden Samba kenapa murung terus ya? Sikapnya padaku juga agak dingin. Mungkin bertengkar dengan Mantili. Oh iya, Mantili mana ya? Kok tidak datang di Gunung Jembar ini? Sedang ke Gunung Wangsit. Ada apa ke sana? Menemui gurunya. Mantili itu tunangannya Raden Samba? Iya. Pantas kalau aku dekat-dekat dengan Samba, Mantili kelihatannya kurang suka. Tidak apa-apa. Mantili orangnya baik kok. Aku baru tahu kemarin dari Kakang Aji Saka kalau Mantili tunangannya Samba. Tadinya aku kira teman biasa saja. Memangnya kau naksir pada Raden Samba? Naksir sedikit. Saya kira pertemuan kita ini sudah cukup, sebab kata sepakat sudah dicapai, yaitu lusa pagi, seluruh angkatan perang gabungan 6 kerajaan sekutu serentak bergerak menuju ke pusat kerajaan Kuntala. Brahma, ya, Mantili belum juga muncul. Raden Samba bagaimana? Semakin gelisah. Lalu Dewi Harnum, setelah mengetahui bahwa Mantili tunangan Raden Samba, kelihatan dia kecewa dan mungkin agak sakit hati. Tapi karena sifatnya yang urakan, tidak nampak ada kesan bahwa dirinya diliputi rasa kecewa. Dari Gunung Wangsit dia langsung menuju ke kancah perang pertama. Ya, sebab kalau tidak, kasihan Raden Samba. Perhatiannya di dalam menghadapi perang besar ini tidak akan utuh, sebab pikirannya terganggu oleh ingatannya kepada Mantili. Wahai para prajurit kemerdekaan, hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana kita akan menghancurkan sebuah kerajaan adik kuasa yang lalim, yaitu kerajaan Kuntala. Saya merasa bangga dan juga terharu, bahkan bulu roma saya berdiri, manakala melihat angkatan perang gabungan 6 kerajaan yang maha dahsyat ini. Seakan-akan hendak meruntuhkan jagat raya dengan gegap gempita, siap melanda dunia, menggilas para durjana si angkara murka. Maka dengan ini saya namakan Angkatan Perang Dewangga. Wahai Angkatan Perang Dewangga, lenyapkan sang tirani dari muka bumi. Berangkat! Aku seperti bermimpi. Mimpi, ya. Seumur hidupku belum pernah melihat angkatan perang teramat besar seperti angkatan perang Dewangga itu. Berlaksa-laksa prajurit bersenjata, berlerot-lerot dari jauh seolah-olah mereka bukan manusia. Akan tetapi rombongan semut yang sedang pindah sarang. Ya, inilah sebagai tanda bahwa usaha kita tidak sia-sia. Padahal mulanya aku pesimis. Apakah mungkin mempersatukan 6 kerajaan? Tapi ternyata bisa. Dan aku bisa membayangkan betapa akan terbelalaknya si Tumenggung Raksa yang sekarang jadi Raja Kuntala. Kedua biji matanya pasti keluar melihat angkatan perang kita yang maha dahsyat itu.
Selama ini mereka bangsa Kuntala merasa paling super. Tidak akan ada yang bisa menyamai kebesaran Kuntala. Kemudian dia akan linglung manakala telah datang gelombang angkatan perang maha dahsyat untuk menghancurkan Kuntala. Ada apa, Harnum? Tertawa-tawa sendiri? Geli. Geli karena apa? Kampung-kampung yang kita lewati, semua penduduknya kabur, lari terbirit-birit. Dikiranya kita angkatan perang hantu. Oh, ya. Biarkan mereka. Rakyat jangan diganggu. Nanti juga mereka akan tahu siapa kita dan apa tujuan kita. Iya. Tuanku Brahma, kok diam saja? Loh, aku kan sedang mendengarkan kamu bicara. Marah ya pada saya? Loh, kok marah? Saya suka mendekati Raden Samba dan menggodanya. Padahal Raden Samba tunangan mantili adik tuanku. Ah, kau polos sekali, Harnum. Raden Samba bukan anak kecil, bukan? Dia pasti tahu yang mana teman dan yang mana tunangan. Ya, terima kasih tuanku. Kok terima kasih? Terima kasih tidak marah pada saya. Saya di sini saja. Loh, kau harus berada di dekat kakakmu, Baginda Aji Saka, mengatur barisannya. Kakang Aji Saka galak. Kalau tuanku Brahma, lembut dan sabar. Kita sudah menempuh perjalanan 3 hari dan sudah melewati banyak desa. Kira-kira 6 desa. Kita tidak pernah ketemu musuh. Paling-paling penduduk desa. Begitupun penduduk desa itu sudah kabur. Kalau tidak berderet di pinggir jalan, duduk bersimpuh di tanah. Sebagai tanda takluk pada kita. Kapan kita akan perang? Nanti di Kademangan Lungse, kita pasti perang dengan pasukan Kademangan. Kapan kita sampai di Kademangan Lungse itu? Besok. Bagus. Saudara-saudara, para panglima perang Angkatan Perang Dewangga. Siaga! Setelah menempuh perjalanan 3 hari, semenjak kita meninggalkan Gunung Jembar, maka besok kita akan mulai masuk ke rintangan pertama, yaitu Kademangan Lungse. Diperkirakan pihak Kademangan Lungse sudah mengetahui kedatangan kita, dan mungkin saat ini mereka telah siap untuk menghadang kita. Maka dari itu, besok adalah merupakan perang yang pertama bagi kita. Untuk itu mulai malam ini, pucuk pimpinan Angkatan Perang Dewangga tidak lagi dipegang oleh Yang Mulia para Raja dan 6 kerajaan sekutu, melainkan dipegang oleh panglima perangnya masing-masing. Siaga! Karena gabungan Angkatan Perang dari 6 kerajaan sudah dilebur menjadi satu dengan nama Angkatan Perang Dewangga, maka otomatis pula tidak ada lagi Angkatan Perang yang memakai nama kerajaannya sendiri-sendiri, melainkan memakai nama Dewangga 1, Dewangga 2, 3, 4, 5, dan 6. Panglima Perang Kerajaan Niskala. Siaga! Saudara menjadi Panglima Perang Dewangga 1. Siaga! Panglima Jan Salimbar. Siaga! Saudara menjadi Panglima Perang Dewangga 2. Siaga! Panglima Perang Kerajaan Saptarema. Siaga! Saudara menjadi Panglima Perang Dewangga 3. Siaga! Panglima Perang Kerajaan Sanggam. Siaga! Saudara menjadi Panglima Perang Dewangga 4. Siaga! Panglima Perang Kerajaan Salingkup. Siaga! Saudara menjadi Panglima Perang Dewangga 5. Siaga! Panglima Perang Kerajaan Madangkara. Siaga! Saudara menjadi Panglima Perang Dewangga 6. Siaga! Pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Perang Dewangga adalah saya. Jadi mulai sekarang tidak ada lagi yang menyebut tuanku, akan tetapi Panglima tertinggi. Panglima tertinggi Brahma Kumbara. Itulah Kademangan Lungse. Sudah nampak di depan mata kita. Menunggu di sini. Siaga! Sewaktu-waktu siap dikirim untuk membantu pasukan Dewangga 1 bila keadaan membutuhkan bantuan. Siaga! Pasukan Dewangga 1, hancurkan Kademangan Lungse. Gempur!
Angkatan Perang Gabungan 6 Kerajaan Sekutu itu dilebur menjadi satu dengan nama baru, yaitu Angkatan Perang Dewangga. Sungguh fantastis dan menakutkan bagi siapa yang melihatnya. Beribu-ribu prajurit bersenjata lengkap, berbaris, berlerot-lerot, laksana ular naga raksasa yang sangat panjang, melanda, menggilas, menerjang, menggempur segala penghalang yang menuju ke suatu cita-cita yang luhur. Sampailah pasukan perang yang maha dahsyat itu di Kademangan Lungse yang termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Kuntala. Bagaimanakah reaksi Kademangan Lungse menghadapi gempuran gelombang pasukan Dewangga? Makan pisang, nanti keburu mati. Hah? Keburu mati? Kita kan sedang perang. Nah, sewaktu-waktu kita bakal mati. Menyesal kalau tidak sempat makan pisang Kuntala yang enaknya sejagat raya ini. Yang perang kan pasukan Dewangga 1. Kita cuma menunggu di sini. Kalau pasukan Dewangga 1 itu memerlukan bantuan, kan kita juga harus maju. Jangan kita. Pasukan Dewangga 1 tidak akan perang. Loh, perang? Mereka saat ini sudah masek untuk menggempur pasukan Kademangan. Alah, pasukan Kademangan Lungse itu berapa sih kekuatannya? Paling cuma 100 orang. Lah, kita beribu-ribu. Jadi aku yakin saat ini pasukan Kademangan sudah ngacir. Juga Demang dan keluarganya serta penduduknya semuanya sudah menyingkir. Iya. Pasukan Dewangga 1 saja kekuatannya 10 kali lipat kekuatan pasukan Kademangan. Apalagi kalau seluruh kekuatan angkatan perang Dewangga yang maju. Wah, bisa rata dengan tanah Kademangan Lungse itu. Panglima tertinggi Tuanku Brahma, kemana sih? Aku dari tadi tidak melihatnya. Tuh, di sana sedang berbincang-bincang dengan para raja. Benar-benar suatu peristiwa yang paling bersejarah. Bayangkan saja, 6 orang raja turun semuanya, bersatu padu untuk menghancurkan kerajaan Kuntala. Iya, biasanya di dalam peperangan cukup dipimpin oleh panglima perang. Tapi kita tidak bisa menolak keinginan raja-raja itu untuk ikut serta di dalam perang besar ini. Habis rajanya tukang perang sih. Coba kalau rajanya cuma pintar kawin, mana mau dia ikut ke medan perang. Kok ketawa? Kau ini kalau ngomong asal nyeplos saja. Kenyataan bukan? Coba, di mana ada raja yang istrinya cuma 1? Memang permasyuri si 1, tapi selirnya banyak. Apalagi gundik. Wow, minta ampun, ada yang 40 orang. Apalagi raja-raja di Arabia, saking kebanyakan gundik sampai membuat harem. Harem itu isinya sampai ada yang jumlahnya 60 orang perempuan. Nah, kalau sudah begitu, mana ada waktu untuk mengurus pemerintahan? Tiap hari kerjanya ngatur perempuan melulu. Kalau ada perang, takutnya setengah mati. Soalnya takut kehilangan enak-enak. Anak kecil sudah bisa ngomong yang begituan. Suatu keuntungan bagi kita, persatuan sekutu 6 kerajaan itu. Rajanya semuanya jago perang, gemar mempelajari ilmu kejayaan. Sehingga kalau ada perang, selalu berada di tengah-tengah pasukan perangnya. Dengan begitu, semangat pasukan perang menjadi tinggi. Iya benar. Apalagi Raja Madangkara yang bergelar Tuanku Brahma. Meskipun penyabar dan ramah, tapi jelas kelihatannya senang berkelahi. Tuanku Brahma mau berkelahi kalau terpaksa. Sekalipun di dalam medan perang, beliau tidak akan turun sama sekali. Kalau dilihat masih bisa diatasi oleh anak buahnya. Tentu rakyat Madangkara bangga punya raja, masih muda, tampan dan sakti. Jangankan rakyat, aku sendiri sebagai patih bangga sekali punya raja seperti Tuanku Brahma. Tapi sayang. Loh, kok sayang? Raja dan patih sama-sama belum kawin. Ada-ada saja kau ini. Itu lihat, 2 orang penunggang kuda keluar dari Kademangan Lungse dan memacu kudanya dengan kencang menuju ke sini. Arnum, siapkan pasukan. Siapa tahu pasukan Dewangga 1 mendapat kesulitan. Bukan kesulitan, tapi kemenangan. Oh ya? 2 orang penunggang kuda itu anggota pasukan penghubung. Kalau ada bahaya, biasanya memacu kuda sambil mengibarkan bendera merah. Tapi kau lihat sendiri, tidak bukan? Iya, mereka malah mengibarkan bendera hijau. Berarti kemenangan. Tuh, 2 anggota pasukan penghubung itu sudah menghadap kepada Tuanku Brahma. Ayo kita ke sana. Ayo. Saudara-saudara, Dewata beserta kita menang. Pasukan Dewangga 1 yang berangkat terlebih dahulu memasuki Kademangan Lungse tidak mendapatkan perlawanan. Sebab pasukan perang Kademangan Lungse sudah melarikan diri sebelum pasukan Dewangga 1 datang.
Segera masuk ke Kademangan Lungse yang sudah kalah sebelum perang itu. Lakukan. Ini adalah merupakan perang pertama bagi kita. Dan sekaligus kemenangan yang pertama. Ya, kemenangan pertama yang sangat mudah. Pasukan Kademangan yang melarikan diri itu pasti akan memberi laporan ke pusat. Nah, mulai besok kita akan mendapat perlawanan dari musuh. Yang tentunya secara bertahap. Semakin berat dan berat. Benar, tuanku. Kau ini, Harnum, setiap ketemu mesti tertawa. Mau sekali-sekali cemberut atau menangis terseduh-seduh. Habis tidak pernah merasa sedih sih. Jadi ketawa saja terus. Nah, ada apa? Ada yang hendak kau sampaikan? Geli. Geli? Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kademangan Lungse ini, jauh lebih banyak jumlah angkatan perang kita. Kademangan sampai penuh sesak. Tidak bisa menampung ribuan prajurit. Terpaksa menyingkir ke daerah pinggiran, mendirikan kemah-kemah. Tidak apa. Kita di sini tidak akan lama. Besok sudah berangkat meneruskan perjalanan. Iya. Sudah, laporannya begitu saja. Barusan itu kau laporan, toh? Iya. Memangnya apa? Sudah, saya mau istirahat, capek. Ya, istirahatlah supaya besok kekuatan kita menjadi pulih kembali. Daulat, hamba mohon pamit, mau tidur. Silakan Dewi Harnum yang genit. Nah, Kutawa, aku juga mau menemui Baginda Aji Saka. Akan ada yang aku rundingkan. Daulat tuanku. Brahma pergi, Harnum tidur. Lebih baik aku jalan-jalan melihat-lihat keadaan Kademangan Lungse ini. Kutawa. Raden Sambah. Kakang Brahma kemana? Sedang menemui Baginda Aji Saka. Lalu Dewi Harnum? Sedang istirahat. Ada apa? Mantili. Mantili. Mantili kenapa tidak muncul juga ya? Sabarlah, Raden. Mungkin nanti dia akan muncul. Pada saat penentuan, yaitu di saat kita menyerbu pusat kerajaan Kuntala. Tapi sebagai adik kandung Tuanku Brahma, seharusnya dia merasa bertanggung jawab terhadap angkatan perang kerajaan Madangkara. Ikut berjuang bersama kita. Ya, memang seharusnya begitu. Lalu Kakang Brahma sendiri bagaimana? Apakah beliau menanyakan saya? Tidak. Tidak. Jangan salah tafsir, Raden. Tuanku Brahma bukannya tidak memperhatikan Raden. Akan tetapi di dalam peristiwa yang besar seperti ini, yang menyangkut beribu-ribu manusia, tentu beliau sangat sibuk. Seluruh perhatiannya tercurah kepada strategi perang. Jadi persoalan yang lain tentu akan dikesampingkan untuk sementara waktu. Iya, aku mengerti. Ya, sudahlah Raden. Jangan terlalu banyak pikiran. Percayalah, Mantili juga ingat pada Raden. Lebih baik sekarang, perhatian Raden dan juga kita semua dicurahkan kepada perang besar yang sedang kita garap ini. Iya, aku tahu. Terima kasih. Angkatan perang Dewangga. Betul, Kanjeng. Yang menyerbu Kademangan Lungse itu angkatan perang Dewangga. Seumur hidupku, tidak ada kerajaan yang bernama kerajaan Dewangga. Entahlah, saya sendiri bingung. Tapi menurut laporan anggota pasukan Kademangan Lungse yang selamat dan beberapa penduduk yang menyaksikan, angkatan perang Dewangga itu besarnya luar biasa. Jumlahnya berlaksa-laksa. Apakah di seberang lautan ada kerajaan yang namanya kerajaan Dewangga? Setahu saya tidak ada. Sebab kita sering sekali mengadakan hubungan dagang dengan negeri-negeri seberang. Di antaranya negeri Tiongkok, negeri Keling, negeri Parsi, dan tidak pernah mendengar ada negeri Dewangga. Apakah angkatan perang kerajaan Romawi yang datang? Sebab Julius Caesar gemar berperang dan meluaskan wilayah kekuasaan. Menurut berita terakhir yang dibawa oleh para pedagang dari bangsa Keling, Julius Caesar sudah tewas, dibunuh oleh temannya sendiri, yaitu Marcus Brutus. Lalu Marcus Brutus dibunuh oleh Marcus Antonius. Kemudian Marcus Antonius menjadi kaisar Romawi. Saat ini, kerajaan Roma sedang goncang, jadi tidak mungkin melakukan perang. Atau mungkinkah orang-orang barbar dari daratan Mongol dari lereng pegunungan Himalaya? Sebab bangsa Mongol saat ini dikuasai oleh semacam perang yang bergelar Genghis Khan. Tidak mungkin, Kanjeng. Orang-orang Mongol itu bahasanya lain dengan kita. Angkatan perang Dewangga itu tidak usah dipertanyakan. Pokoknya mereka jelas mau menyerang kita. Jadi ada pilihan lain, lawan mereka. Til, Mantili. Apa? Ada berita hangat, Til. Til.
Sudah aku bilang berapa kali, jangan sebut namaku, Tel. Tapi... Maaf, Til. Aku potong lidahmu baru tahu. Oh, jangan. Ada apa mengganggu aku? Cuma sekedar mau tanya. Tanya apa? Di jagat ini, ada yang namanya kerajaan Dewangga tidak? Oh, kau mau menghubungkannya dengan tersiarnya berita bahwa ada pasukan perang yang mau menyerbu kerajaan Kuntala ini? Ya. Yang bernama Angkatan Perang Dewangga? Iya, benar. Tidak ada. Tidak ada kerajaan Dewangga. Dan mungkin tidak akan pernah ada. Atau mungkin juga nama kerajaannya lain dengan nama angkatan perangnya. Maksudmu? Misalnya kerajaan Kuntala, angkatan perangnya bernama Angkatan Perang Kerajaan Kuntala. Tapi yang ini tidak. Kerajaan Anu, angkatan perangnya bernama Angkatan Perang Dewangga. Kau benar. Benar? Iya. Angkatan Perang Kerajaan Dewangga itu bukan Angkatan Perang Kerajaan Dewangga, melainkan Angkatan Perang Gabungan 6 Kerajaan. Gabungan 6 kerajaan? Iya. Kerajaan Niskala, Kerajaan Selimbar, Kerajaan Sanggam, Kerajaan Saptarema, Kerajaan Salingkuh, dan Kerajaan Madangkara. Hah? Kerajaan-kerajaan itu bukan kerajaan Kuntala. Benar. Oh. Dan kini mereka bersatu padu untuk menghancurkan kerajaan Kuntala ini. Walah, celaka. Kenapa celaka? Ya, dikeroyok oleh 6 kerajaan. Mana kuat, bisa hancur kerajaan kita ini. Kau takut? Tentu saja. Pasti bangsa Kuntala akan dihabiskan semuanya oleh mereka. Tidak, Bungkeng. Hah? Mereka tidak akan mengganggu rakyat. Mereka hanya menyerang angkatan perang lagi. Kalau sudah menang, ya sudah. Rakyatnya tidak akan diapa-apakan. Kalau kerajaan Kuntala ini kalah, berarti akan diperintah oleh bangsa-bangsa dari 6 kerajaan itu. Tentu saja. Wah, lalu bagaimana kita ya? Kenapa susah? Ikuti saja apa kehendak mereka. Bukankah kau pernah berkata bahwa tidak peduli siapa yang jadi raja, pokoknya bisa makan, sudah cukup? Ya, mudah-mudahan saja begitu. Mereka tidak kejam, sehingga kita tetap mendapat kebebasan. Seperti sekarang ini. Mereka bukan bangsa yang kejam, juga tidak rakus dan serakah. Sebab mereka adalah bangsa-bangsa yang berbudi luhur. Jadi pasti akan memerintah dengan baik. Tapi aku heran. Loh, heran kenapa? Kau bisa tahu semuanya itu dari mana? Sebab aku orang Madangkara. Hah? Kau bangsa Madangkara? Iya. Aku tidak mengira sama sekali. Tadinya aku kira kau orang sini saja, bangsa Kuntala. Aku orang Madangkara dan juga orang Kuntala. Bagaimana kau ini? Pelintak-pelintut. Kau tahu Tumenggung Ardalepa? Ya, tahu. Menurut cerita Hulu Balang Wantun yang sering berjudi denganku, Tumenggung Ardalepa istrinya orang Madangkara. Namanya Gusti Ayu Gayatri kalau tidak salah. Punya anak 2 orang. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kedua anaknya itu menjadi pemimpin pemberontak di kerajaan Madangkara. Lalu Tumenggung Ardalepa dipecat dan dipenjara. Iya, cerita itu memang benar. Oh, begitu ya. Kau tahu namanya kedua anak Tumenggung Ardalepa itu? Kata Hulu Balang Wantun, yang laki-laki namanya Brahma. Yang perempuan namanya sama dengan kau. Kau tidak percaya aku putri Tumenggung Ardalepa? Masa anak Tumenggung jadi penjahat? Tumenggung Ardalepa itu terkenal pejabat tinggi keraton yang baik. Ramah tamah, halus tutur katanya, baik budi, dan cinta pada sesama. Kalau kau, sebaliknya, berangasan, kejam, ganas, urakan, ugal-ugalan begitu ya. Salah sedikit, main bunuh. Julukanmu saja mengerikan. Si pedang setan. Sebab kelakuanmu persis kayak setan. Sudahlah Mantili, jangan ngaku-ngaku anak bangsawan. Kau ini anak raja penjahat kan? Jadi kau tidak percaya aku putri Tumenggung Ardalepa? Memang kau nampak sebagai seorang perempuan bangsawan, cantik dan anggun. Tapi sifatmu bertolak belakang dengan watak bangsawan. Baik, tunggu sebentar. Mau kemana? Mengambil cincin. Cincin? Nih, lihat nih. Peti. Wah, bagus benar peti kayu ini. Ukirannya sangat indah dan pinggirnya dilapisi emas. Emas permata? Lihat cincin ini. Oh, cincin emas bermata berlian ini berbentuk ular kobra. Lambang kerajaan Kuntala. Itu bukan sembarangan cincin. Gambar capnya dan baca tulisannya. Capnya lambang ular kobra
dan tulisannya Senopati Gusti Ayu Dewi Mantili. Kau Senopati? Apakah kau pernah mendengar nama Senopati Gusti Ayu Dewi Mantili? Ya, tentu saja. Sebab senopati perempuan di kerajaan Kuntala, ya hanya ada satu. Nah, itulah aku. Oh, iya. Ini perlengkapanku yang lainnya. Nah, ini perisai gelang yang khusus dipasang dan dilingkarkan di pergelangan tangan kiri. Gunanya untuk menangkis serangan pedang musuh. Dan ini kalung. Ini tutup kepala, logam tebal berlapis emas. Dan ini pedang. Oh. Semuanya memakai lambang ular kobra. Dan ada tulisannya namaku. Ya, aku percaya. Aku kira kau Mantili yang lain. Tak taunya Senopati Gusti Ayu Dewi Mantili. Pantas kau sangat dikjaya. Lalu, kenapa kau jadi penjahat? Tidak ikut di dalam angkatan perang Dewangga misalnya. Aku bentrok dengan salah seorang pimpinan angkatan perang Dewangga itu. Bentrok? Bukan bentrok berkelahi, melainkan soal urusan pribadi. Oh iya. Nah, aku ingin dan harus membantu angkatan perang Dewangga. Karena mereka adalah teman-temanku dan saudaraku. Tapi dengan caraku sendiri. Caramu sendiri? Iya. Aku akan pergi ke Pulau Belibis. Pulau Belibis? Di mana itu? Dan mau apa ke sana? Pulau Belibis di Laut Selatan. Tempat pembuangan Sri Baginda Maharaja Kuntala. Oh, benarkah itu? Iya. Aku berhasil menyuap pegawai keraton untuk mengatakan di mana Raja Kuntala yang digulingkan itu dibuang. Jadi aku harus membebaskan Sri Baginda Maharaja Kuntala yang dibuang di Pulau Belibis. Jangan Mantili, bahaya. Tentu saja bahaya. Sebab pasti Pulau Belibis dijaga ketat. Tapi bagi pedang setan tidak ada yang perlu ditakuti. Kau tidak percaya? Ya, aku percaya. Sebab kau sangat dikjaya. Tapi apa? Partai pedang setan mau diapakan kalau kau tidak ada? Aku mengundurkan diri. Hah? Bongkeng, ya. Apalagi yang aku harapkan dari partai pedang setan ini? Berkelahi sudah kenyang. Dari berkelahi dengan penjahat kelas teri sampai kelas kakap. Bahkan dengan petugas keraton. Kemudian memeras, menculik, merampok, dan sebagainya. Uang dan harta sudah bertumpuk. Sudah kenyang aku bergelimang kemewahan. Hidup bagaikan ratu di rumah gedong yang laksana istana ini. Dilayani oleh para emban dan jongos. Dikelilingi para pengawal pribadi. Aku sangat terkenal dan takuti. Jangankan para penjahat. Orang-orang keraton pun gentar bila mendengar namaku. Nah, semua itu sudah cukup. Jangan Mantili. Kau jangan meninggalkan partai kita ini. Kalau kau pergi, pasti hancur kami semua. Sebuah partai besar tidak selamanya jaya, Bongkeng. Suatu ketika pasti akan mengalami masa suram. Di dunia ini tidak ada yang langgeng, bukan? Ya, itulah yang aku takutkan. Kau takut jatuh miskin? Bongkeng. Ya. Kemiskinan itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Lihat aku. Aku putri seorang tumenggung. Kakakku seorang raja. Kalau soal uang, harta, dan segala kemewahan lainnya, segudang. Tapi aku tidak sila oleh semuanya itu. Aku tinggalkan semuanya itu. Aku mengembara, berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kadang-kadang makan, kadang tidak. Tidur pun di atas pohon, dan mandi di air sungai. Dikala aku sedang kelaparan, atau sedang kedinginan, seorang diri di tengah limbah, atau sedang kepanasan di padang gurun, aku tidak mengeluh. Karena itulah makna dari hidup dan kehidupan, Bongkeng. Ya. Nah, apalagi kau laki-laki, seharusnya lebih tegar daripada aku. Tegaklah, Bongkeng. Jangan takut miskin. Tapi justru kita harus gagah dalam kemiskinan. Lagi pula, bukan aku yang mendirikan partai pedang setan ini, tapi kau. Lalu kau minta aku sebagai ketua. Aku mau. Sebab memang saat itu aku sedang tidak punya pegangan. Karena baru saja aku disakiti oleh laki-laki. Kau sakit hati pada laki-laki? Ya. Laki-laki itu tidak setia. Dia mengkhianati cintaku. Tapi sudahlah. Kau tidak perlu tahu siapa orang itu. Aku sudah melupakannya. Ternyata kau punya cinta juga.
Aku manusia biasa, Bongkeng. Aku butuh cinta. Tapi hanya satu kali itu saja, cukup. Untuk selamanya, tidak ada cinta. Nah, kalau kau takut miskin, bawalah semua harta kekayaan. Semuanya itu. Uang, emas permata, intan berlian. Terserah mau kau apakan. Karena aku tidak memerlukannya. Jangan begitu, Mandili. Semua itu hasil jerih payahmu. Kalau begitu, bagikan saja kepada orang-orang yang hidupnya kekurangan. Dan rumah istana ini dijadikan asrama yatim piatu. Ya, saya kira lebih baik begitu. Bongkeng. Ya. Kau mau juga berbuat baik? Dipikir-pikir, bosan juga jadi orang kaya. Tiap hari makan enak. Pakaian 5 lemari. Mau ke kebun saja sampai bingung. Tidak ada baju yang jelek. Belum lagi uang. Kadang-kadang melihat uang jadi cicik. Habis mau diapakan uang sebanyak itu? Ya, terutama kalau tidak ada kau, aku jadi patah semangat. Mau apa-apa malas. Ya, terus terang, aku tidak mau berpisah sama kau, Mandili. Kalau begitu, kau ikut ke Pulau Belibis? Ya, ikut. Bagus. Saudara-saudara, dengarlah. Partai kita, yaitu Partai Pedang Setan, akan dibubarkan. Rumah istana ini, yang juga merupakan markas kita, akan diberikan kepada panti asuhan untuk dijadikan asrama anak-anak yatim piatu. Harta kekayaan kita akan dibagikan kepada fakir miskin. Ya, tapi tentu saja kalian juga dapat bagian. Tapi saudara-saudara, bukan berarti nama Partai Pedang Setan dikubur untuk selama-lamanya. Tidak, bukan begitu. Melainkan berganti haluan. Kalau dulu kegiatan kita di bidang kejahatan, sekarang sebaliknya, di bidang kebajikan. Siapa yang akan mengikuti jejak pemimpin kita, si Pedang Setan, tidak boleh kemana-mana. Tetap kumpul di sini. Sebab besok pagi sudah harus berangkat. Sedangkan bagi yang tidak ikut, tidak apa-apa. Kalian bebas menentukan jalan hidup sendiri-sendiri. Sekian. Tuh, pemimpin kita datang. Si Pedang Setan. Bagaimana, Bongkeng? Inilah yang tetap setia pada kita. Dari 60 orang, hanya 20 orang yang ikut dengan kita. Bagus. 20 orang lebih dari cukup. Dengar semuanya. Sebenarnya, kita bukan mau pergi ke Kademangan Lungse, melainkan ke Pulau Belibis. Pulau Belibis? Iya. Raja yang dulu yang digulingkan oleh Tumenggung Reksa dibuang ke Pulau Belibis. Nah, aku akan membebaskan beliau. Bongkeng? Ya. Kita masih punya kuda berapa ekor? Tinggal 5 ekor. Cari 15 ekor lagi. Harus dapat malam ini juga. Biar mahal, berapa saja, beli. Baik. Besok pagi kita berangkat. Kurang ajar. Bedebah. Kita tertipu. Ada apa, Kanjeng Tumenggung Gardika? Pagi-pagi sudah naik hitam. Si Pedang Setan itu adalah Mantili. Yang betul, Kanjeng. Ya. Beberapa orang bekas anak buahnya di tempat perjudian ngoceh menceritakan Partai Pedang Setan yang dibubarkan. Sebab si Pedang Setan mau pergi ke Kademangan Lungse untuk bergabung dengan Angkatan Perang Dewangga. Hah? Bergabung dengan Angkatan Perang Dewangga? Kebetulan di tempat judi itu ada seorang anggota pasukan rahasia keraton. Kemudian bekas anak buah Pedang Setan itu dibawa ke pos gardu jaga, lalu ditanyai. Lalu apa katanya? Bekas anak buah Pedang Setan itu tidak tahu nama asli Pedang Setan. Lalu disuruh menunjukkan rumahnya. Ternyata rumah si Pedang Setan itu rumah Mantili. Ciri-ciri orangnya sama dengan Mantili. Kalau begitu, kita serbu saja rumahnya. Dia sudah berangkat ke Kademangan Lungse. Bedebah. Jadi rupanya dia gentayangan di pusat kerajaan Kuntala ini bukan sekedar pesiar seperti apa yang dia bilang, tapi rupanya menyelidiki keadaan. Betapa tololnya aku menyuruh dia menangkap Pedang Setan. Padahal Mantili itulah si Pedang Setan. Tuanku Brahma, ada apa aku tahu? Kita hampir tiba di Kademangan Lintang. Iya, aku sudah melihat Bukit Sangku. Dan di balik Bukit Sangku itulah terletak Kademangan Lintang. Iya, benar. Hentikan pasukan. Berhenti! Semua panglima berkumpul. Semua panglima kumpul!
Panglima, kita akan memasuki Kademangan Lintang. Sama seperti waktu kita menyerbu Kademangan Lungse, yaitu satu bagian kekuatan masuk terlebih dulu untuk memancing musuh memperlihatkan kekuatannya. Kalau di Kademangan Lungse yang bertugas musuh pasukan Dewangga 1, maka sekarang giliran pasukan Dewangga 2. Panglima Dewangga 2, segera berangkat. Bawa pasukanmu ke Kademangan Lintang. Pasukan yang lain menunggu di Bukit Sangku yang terlihat dari sini. Kamba? Harnum? Bukankah kau tergabung di dalam pasukan Dewangga 2? Iya, benar. Kalau begitu, kau yang mendampingi Panglima Dewangga 2? Iya, setiap Panglima didampingi oleh seorang bangsawan. Nah, pendamping Panglima Dewangga 2 adalah aku. Aku ikut. Ikut kemana? Ikut dengan kau. Sebagai orang pertama yang harus masuk ke jantung pertahanan Kademangan Lintang. Aku sih boleh saja, tapi kau harus minta izin dulu pada Panglima Dewangga 2. Sudah. Lalu apa katanya? Malah dia menyuruh aku minta izin padamu. Ya, baiklah. Kau boleh bergabung dengan aku. Harnum. Aku sudah tahu semuanya. Pati Gotawa yang cerita. Kenapa kau tidak terus terang padaku? Dari dulu, bahwa Wantili tunanganmu. Lupa. Kok bisa sampai lupa? Ya, tidak tahulah aku. Coba kalau aku tahu dari dulu, aku tidak akan mengganggu kau. Sudahlah. Itu semua kesalahanku. Makanya, kalau sudah punya tunangan, jangan meladeni gadis lain. Gadis yang mana yang aku ladeni? Aku? Aku baik padamu. Karena kau sahabatku, tidak lebih dari itu. Syukurlah kalau begitu. Tadinya aku kira kau jatuh cinta padaku. Nah, gapura tapal batas Kademangan Lintang sudah tampak. Ya, dan Panglima Dewangga 2 sudah menghentikan pasukan perangnya. Oh, lihat. Panglima sudah mengangkat tangan kirinya sebagai tanda bahwa aku harus siap siaga untuk segera masuk ke jantung pertahanan musuh. Ya, aku akan mengikutimu dari belakang. Tunggu sampai tangan Panglima turun. Ya. Ya, tangan Panglima Dewangga 2 sudah turun. Kenapa berhenti, Samba? Kita sudah masuk di jantung pertahanan musuh. Tapi musuh kok tidak muncul. Jangan-jangan seperti di Kademangan Lungse. Pasukan Kademangan sudah mengundurkan diri. Mungkin saja. Tapi kita tidak boleh lengah. Siapa tahu musuh mengintai dari tempat bersembunyi. Iya, benar. Ayo sekarang jalan terus. Tapi tidak usah memacu kuda. Jalan biasa lambat-lambat. Iya. Kita terus maju sampai di Kademangan. Sampai mendapat kepastian apakah musuh menyerah atau tidak. Iya. Awas tombak! Si pelempar tombak, satu dari kiri dan satu di kanan. Iya. Kita harus pancing mereka. Bawa mereka ke tempat pasukan Dewangga 2 menunggu. Tolol benar pasukan musuh itu. Mereka terus-menerus mengejar-ngejar Raden Samba dan Harnum. Padahal di kiri kanan jalanan itu, pasukan Dewangga 2 sudah siap untuk menghancurkan mereka. Lihat, Panglima Dewangga 2 sudah mengangkat pedangnya. Lihat, pasukan kita keluar dari persembunyian dan langsung menyerbu pasukan musuh yang mengejar kita. Rasakan orang-orang Kademangan Lintang. Rasakan gempuran pasukan Dewangga 2. Wah, pasukan Dewangga 2 keluar dari persembunyiannya
dan langsung menyerbu pasukan musuh yang sedang mengejar-ngejar Raden Samba dan Harnum. Panglima tertinggi tuanku, Kakang Brahma. Aku di sini, Samba. Musuh sudah menyerah. Pasukan perang Kademangan Lintang menyatakan takluk pada kita. Iya, dari puncak bukit Sangku ini, aku bisa melihat dengan jelas ke arah pertempuran itu. Lalu apakah titah Kakang selanjutnya? Segera masuk ke dalam Kademangan Lintang. Daulat Kakang. Tapi lalu bagaimana dengan beberapa bagian kekuatan pasukan musuh yang melarikan diri? Apakah perlu diadakan pengejaran? Tidak perlu. Biarkan saja. Toh nanti juga akan bertemu lagi dengan kita. Daulat Kakang. Yang menyerah lucuti senjatanya dan dijadikan tawanan perang. Dijaga oleh pasukan Dewangga III. Setelah itu seluruh angkatan perang Dewangga berbaris dengan rapih memasuki Kademangan Lintang. Daulat Kakang. Lakukan. Siaga. Syukurlah Raden Samba tidak kehilangan konsentrasinya. Bagaimana Kutawa? Darinya saya cemas akibat perselisihannya dengan Mantili. Dan sampai saat ini, Mantili belum muncul juga. Akan membuat konsentrasi Raden Samba goyah, sehingga tidak bisa melakukan pertempuran dengan baik. Tapi ternyata tidak. Konsentrasinya tetap utuh. Semua siasat dan taktik dijalankan dengan sempurna, sehingga musuh dapat ditaklukkannya. Iya, aku pun lega. Karena dia tidak kehilangan watak kesatriaannya. Begitu mencium bau darah, langsung muncul watak aslinya. Tegar dan tangguh di dalam medan pertempuran. Benar. Ayo, kita turun Kutawa. Untuk menduduki Kademangan Lintang yang sudah lumpuh. Mari tuanku. Raden Samba. Daulat tuanku Kakang Brahma. Panglima Dewangga 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Apakah saudara-saudara melihat ada kelainan dari pasukan musuh yang menghadang kita tadi siang? Ada tuanku. Apa itu? Pasukan musuh terbagi dalam 3 kekuatan. Terlihat dari 3 jenis pakaian seragam dan 3 jenis pula perlengkapan senjatanya. Lalu kenapa begitu? Saya kurang begitu paham, tuanku. Itu tandanya pasukan musuh yang bertempur dengan kita bukan hanya terdiri dari pasukan perang Kademangan Lintang saja, melainkan ada kesatuan pasukan perang lain yang membantu mereka. Pasukan perang dari mana, tuanku? Dari Kademangan Tangkur dan Kadipaten Lampar. Kadipaten Lampar dan Kademangan Tangkur mengirimkan pasukan perangnya untuk membantu pasukan perang Kademangan Lintang ini di dalam membendung laju gerak pasukan perang kita, Angkatan Perang Dewangga. Tapi rupanya mereka tidak mengirimkan pasukan perangnya secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian saja. Rupanya mereka mau melihat sampai di mana kekuatan kita. Tapi mereka terkecoh, sebab yang terlibat dan pertempuran itu hanya pasukan Dewangga 1. Jadi hanya 1/6 dari kekuatan angkatan perang kita. Iya, benar. Namun demikian, mulai besok perjalanan kita sedikit demi sedikit akan mulai terasa berat. Sebab berita munculnya pasukan perang kita yang bernama Angkatan Perang Dewangga sudah sampai ke pusat kerajaan Kuntala. Dan sudah tentu pula, mereka sudah mulai melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kita. Akan tetapi kalau kerajaan Kuntala mengirimkan angkatan perangnya, akan makan waktu yang lama untuk bisa bertemu dengan kita. Sebab terlalu jauhnya perjalanan yang harus mereka tempuh. Mungkin 26 hari baru bisa berhadapan dengan kita. Jadi yang akan menghadang kita kebanyakan adalah gabungan pasukan perang dari beberapa kademangan dan kadipaten yang akan kita lalui. Sebelum kita sampai di Kadipaten Lampar, masih ada berapa kademangan lagi, tuanku? 1 kademangan, yaitu Kademangan Tangkur. Di Kademangan Tangkur, mungkin kita tidak akan menemui kesulitan yang berarti. Akan tetapi nanti di Kadipaten Lampar, nah, disitulah kita akan dihadapkan kepada perang yang sesungguhnya.
Kademangan Lintang jatuh? Benar, Kanjeng Temenggung Gardika. Pasukan perang yang diperbantukan ke Kademangan Lintang hanya sebagian kecil saja, Kanjeng. Hanya untuk mengukur sampai di mana kekuatan angkatan perang Dewangga itu. Kira-kira pasukan perang kita yang diberangkatkan 2 hari yang lalu sudah sampai di mana? Mungkin baru sampai di wilayah Kadipaten Panglayang. Iya. Perjalanan memang terlalu jauh. Tapi kalau kita lebih dulu sampai di Kupit Kumparan daripada mereka, adalah merupakan suatu keuntungan besar bagi kita. Sebab kita dapat menjepit mereka dan menghancurkan mereka di Kupit Kumparan itu. Saya yakin bisa, Kanjeng. Sebab perjalanan kita normal, tidak ada penghalang. Tetapi perjalanan mereka akan lambat. Sebab untuk bisa sampai di Kupit Kumparan, mereka harus melakukan beberapa kali pertempuran. Yang jelas akan memperlambat laju gerak mereka. Kau benar. Pedang setan, tahan sedikit. Anak buah kita ketinggalan di belakang. Oh ya? Kau berpacu terlalu cepat. Wah, ternyata kalian hanya berjaya di dalam kota. Tapi di dalam alam bebas yang ganas seperti ini, kalian tidak berdaya. Maklum pedang setan. Kita ini kan komplotan penjahat kota besar. Bukan gerombolan perampok atau begal yang tinggal di gunung-gunung. Biasa menunggang kuda di dalam kota. Jalanan yang rata dan mulus. Sekarang di jalanan yang naik turun tidak keruan. Tuh, si Tanu. Berapa kali dia jatuh jungkir balik karena kudanya terperosok ke dalam lubang. Dan hampir semua anak buah kita pakaiannya sudah compang-camping dan kulitnya lecet-lecet. Karena kalau tidak begitu ia akan nabrak pohon, tersangkut ranting-ranting dan dahan-dahan. Lalu harus bagaimana? Mau jalan kaki? Wah, kapan sampainya di Pantai Growong? Ya, kita tetap menunggang kuda. Tapi kau jangan terlalu cepat. Biasa-biasa saja. Kalau tidak begitu, bisa-bisa banyak anak buah kita yang hilang di perjalanan. Baiklah, tapi tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Yang wajar saja. Ya, setuju. Ya, banget. Mantili, makan. Kok mau makan malah tertawa? Banyak sekali kau bawa makanan. Ya, aku memang membawa persediaan makanan. Sangat banyak. Setiap anak buah, 1 orang aku suruh bawa 1 karung. Jadi semuanya 20 karung. Kau ini mau berjuang apa mau piknik? Perjalanan kita kan sangat jauh, Mantili. Dan aku tidak mau kelaparan. Iya. Daripada kekurangan makan, ya lebih baik berlebihan. Iya bukan? Tidak bawa persediaan makanan, juga kita sudah berlebihan. Berlebihan dari mana? Alam yang luas ini menyediakan makanan pada kita. Apa saja ada, asal mau mencarinya dan tidak sukar. Mau ikan? Sungai banyak. Dari ikan yang besar sampai sebesar paha. Ada. Dari yang tidak enak sampai yang paling enak ada. Mau sayur-sayuran? Oh, segala jenis daun-daunan tersedia lengkap di hutan ini. Melinjo, melandingan, pete, jengkol, sabrek-abrek. Oh iya. Kita saja saat ini duduk di bawah pohon jengkol. Lihat ke atas. Oh iya. Buah jengkol bergelantungan. Dimakan 1 bulan juga tidak akan habis. Betul. Apalagi buah-buahan. Wah, jangan dibilang. Mau bawa berapa pedati? Tinggal ambil. Belum lagi daging. Mau makan daging apa? Menjangan? Kelinci? Banteng? Berkeliaran di sekitar kita ini. Jangan takut kelaparan di alam yang subur seperti ini, Bongkeng. Iya. Pantas para pendekar itu badannya sehat-sehat dan kuat. Sebab yang dia makan, makanan dari alam yang murni ya. Meskipun berkelana, mengembara, pindah-pindah tempat, tidak pernah terdengar ada pendekar kelaparan, kan? Betul, ya memang betul. Tapi aku tidak menyalahkan kamu. Sebab
kau belum pernah mengembara di alam bebas? Ya, dari kecil aku hidup di kota besar. Tidak pernah membayangkan kalau di alam seperti ini banyak makanan. Tapi jangan lantas kau ingin jadi orang hutan loh. Mengembara, menjelajahi alam hanyalah untuk sementara. Dan sekarang nama Partai Pedang Setan menjadi Partai Pembela Kebenaran. Iya, tapi di depan anak buah kita, kau tetap harus panggil aku Pedang Setan. Jangan Mantili. Ya, itu aku mengerti. Nah, kau kembali ke tempat anak buah kita. Suruh mereka istirahat. Tapi jangan lupa, tetap waspada. Atur penjagaan. 2 orang, bergiliran. Ya, baik. Ya. Sementara itu pula, angkatan perang kerajaan Kuntala sudah pula diberangkatkan untuk menghadang angkatan perang Dewangga. Sedangkan di wilayah kerajaan Kuntala bagian selatan, jauh di luar kota, komplotan pedang setan sedang pula bergerak menuju ke pantai selatan guna menyeberang menuju ke Pulau Belibis. Tidak pernah menjumpai perkampungan, apalagi desa. Yang ada hanya 1-2 rumah penduduk penunggu ladang rumah. Wilayah selatan ini memang wilayah yang kosong. Karena tanahnya kurang subur, sehingga penduduknya sangat jarang. Ya. Itulah makanya dipilih Pulau Belibis untuk tempat pembuangan Raja Kuntala. Sebab jalan yang menuju ke Pulau Belibis harus melewati wilayah selatan ini, yang alamnya masih liar. Liar? Iya, limbahnya sangat lebat. Selain itu, banyak rawa-rawa yang berbahaya, serta binatang buas, ular, harimau, orang hutan, gajah, dan banyak lagi. Wah. Kau takut mungkin? Disuruh berkelahi dengan manusia lagi, biar dikeroyok 10 orang aku mau. Tapi kalau disuruh berkelahi dengan gajah, nanti dulu. Justru lebih enak berkelahi dengan binatang buas, sebab tidak punya otak, tidak seperti manusia. Tetap saja serem. Ular raksasa, lihat pedang setan, lari. Gila, Mantili mengamuk. Ular besar itu dikempur pakai pedang. Benar-benar pedang setan. Ular sebesar itu tubuhnya compang-camping dikempur oleh Mantili. Ular itu sudah mati. Nah, cepat periksa, hitung. Ada yang hilang tidak? Ayo, bongkar perut ular itu. Ular itu sudah mati. Jangan takut. Ayo gunakan pedang kalian. Belah perut ular itu. Dewata yang si Kardun ada di dalam perut ular itu. Ya, si Kardun dimakan oleh ular itu. Lihat, perut ular itu sudah terbelah dan di dalamnya ada mayat si Kardun. Ular besar itu, ekornya membelit di atas pohon yang tinggi. Kepalanya menjulur ke bawah. Dan ketika rombongan kita lewat, si Kardun yang berada paling belakang jadi sasaran. Sudah, jangan rame. Lekas, kubur mayat si Kardun. Selamat Kanjeng Tumenggung Gardika.
Selamat atas diangkatnya Kanjeng menjadi panglima perang. Iya, aku diangkat menjadi panglima perang karena dekat dengan Baginda Raksa, raja kita. Alah, orang lain kan tidak ada yang tahu. Pokoknya Kanjeng sekarang panglima perang angkatan perang kerajaan Kuntala. Sebenarnya aku lebih suka Panglima Arya Rongkah tetap jadi panglima perang. Dan aku tetap wakilnya. Tapi beliau sudah tua dan sudah lama berniat mengundurkan diri. Dan baru sekarang permohonannya itu dikabulkan oleh Baginda. Dan saya kira sudah saatnya pula Kanjeng Tumenggung menjadi panglima perang. Sebab sudah terlalu lama jadi Tumenggung, sekaligus menjabat sebagai wakil panglima perang. Ya, memang aku bangga. Akan tetapi juga was-was. Loh, kenapa was-was? Aku jadi panglima perang persis di saat negeri kita sedang dilanda perang. Kerajaan kita sedang terancam oleh munculnya pasukan perang asing, yaitu angkatan perang Dewangga yang kita tidak tahu angkatan perang kerajaan dari mana. Akan tetapi kehebatannya sungguh luar biasa. Terbukti dengan ditaklukkannya 3 kademangan dengan mudah. Kademangan Lungse, Kademangan Lintang, dan Kademangan Tangkur sudah jatuh ke tangan mereka. Dan sekarang Kadipaten Lampar sedang berada di ujung tanduk. Mereka menang karena belum menghadapi angkatan perang yang sesungguhnya. Benar, Kendala. Kerajaan kita adalah kerajaan besar. Angkatan perang kita adalah angkatan perang yang terkenal dan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di jagat raya ini. Tak ada yang lebih besar bagi kita, karena kerajaan Kuntala adalah paling besar. Angkatan perang Dewangga boleh bangga dengan kekuatan yang dimilikinya. Tapi angkatan perang kerajaan Kuntala tidak akan mundur setapak pun, tidak akan bergeming sejong rambut. Ya, kita sambut angkatan perang Dewangga itu, biar mereka tahu siapa dan bagaimana angkatan perang kerajaan Kuntala. Dan kau, Kendala, kau sekarang sudah bukan seorang senopati lagi. Hah? Aku sudah mengusulkan kepada Baginda Raksa agar kau menjadi wakilku, wakil panglima perang. Wakil panglima perang? Iya. Dan Baginda Raksa sudah menyatakan persetujuannya. Oh, terima kasih Kanjeng. Dan besok upacara pelantikan akan dilakukan di Pendopo Agung. Sri Baginda Raksa sendiri yang akan melantik kita. Dan mulai besok, aku tidak akan menyebutmu Senopati Kendala. Akan tetapi wakil panglima Kendala. Dan saya tidak akan lagi menyebut Kanjeng dengan sebutan Kanjeng Tumenggung Gardika, melainkan Panglima Perang Arya Gardika. Para panglima, Gotawa, Raden Samba, dan Dewi Harnum, saya mengucapkan terima kasih yang walaupun kalian semua dalam keadaan sibuk membenahi Kadipaten Tangkur yang baru saja kita duduki ini, akan tetapi kalian tetap memenuhi panggilan saya. Maksud saya memanggil kalian semua karena tidak ada waktu lagi untuk mengadakan perundingan. Nah, saya persilahkan semuanya melihat gambar peta ini. Ini Gunung Jembar, tempat mula kita berkumpul. Lalu kita bergerak ke sini. Pertama kali menaklukkan Kademangan Lungse. Terus bergerak dan menaklukkan Kademangan Lintang. Ini. Terus bergerak. Dan untuk ketiga kalinya, kita menaklukkan Kademangan Tangkur yang sedang kita duduki ini. Dari Kademangan Tangkur ini kita akan terus bergerak. Dan sasaran kita berikutnya adalah Kadipaten Lampar. Saudara-saudara bisa melihatnya pada peta ini. Letak Kadipaten Lampar sangat strategis. Batas wilayah Kadipaten Lampar adalah ini. Di sebelah utara dibatasi oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Kambang. Sebelah selatan dibatasi oleh jajaran Bukit Sarenteng. Sebelah barat dibatasi oleh Lembah Hinyai. Dan di sebelah timur dibatasi oleh Tegalan Sidaru-daru. Wah, luas sekali wilayah Kadipaten Lampar itu. Ya, sebab merupakan kadipaten terbesar kedua setelah Kadipaten Singkang. Pasti Kadipaten Singkang itu memiliki pasukan perang yang cukup besar. Tentu, Harnum. Apalagi sekarang di mana mereka sedang diancam oleh kita. Pasti mereka sedang memperkuat diri. Bahkan mungkin telah minta bantuan tambahan pasukan perang dari pusat. Setidaknya dari Kadipaten Singkang dan kademangan-kademangan yang lain. Pasukan perang yang melarikan diri juga pasti bergabung dengan mereka. Itu pasti. Dan pasukan yang melarikan diri dan tidak kita kejar itu jumlahnya cukup banyak. Sebab terdiri dari pasukan perang 3 kademangan, yaitu sebagian pasukan perang Kademangan Lintang, sebagian pasukan perang Kademangan Tangkur, dan bahkan pasukan perang yang utuh dari Kademangan Lungse. Tuanku Brahma,
Apakah kita akan melakukan pengepungan? Tidak. Kita akan masuk hanya dari satu jalur, yaitu ini, melalui gerbang utara. Pada peta ini, nampak jelas bahwa di sekeliling luar batas wilayah Kadipaten Lampar ini merupakan alam yang liar. Masih merupakan hutan rimba yang lebat, jurang yang berbahaya, rawa-rawa yang dalam, dan sebagainya. Semua itu pasti akan menelan korban yang banyak. Pasti akan banyak yang mati oleh keganasan alam yang masih buas itu. Betul. Alangkah menyakitkan hati melihat pasukan kita mati konyol oleh keganasan alam. Dan bukannya oleh perang. Ya, memang benar. Bagi seorang prajurit, gugur di medan perang lebih terhormat daripada mati dimakan ular, atau dimakan harimau, atau jatuh ke jurang, atau pula tenggelam di rawa, serta hanyut di sungai. Nah, untuk itu kita hanya akan menyerbu dari satu arah, yaitu gerbang tapal batas utara. Medannya yang lengang dan terbuka memang memudahkan musuh dalam mengukur kekuatan kita. Akan tetapi, suatu keuntungan pula bagi kita, sebab kita bisa memaksa musuh untuk memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Benar. Itu benar. Kira-kira kapan kita sampai di pantai Gorowong, Mantili? 2 hari lagi. Sebentar lagi. Tapi dari pantai Gorowong, perjalanan kita masih terus dengan menyeberangi lautan untuk sampai di Pulau Belipis. Ya. Ada apa? Kenapa kuda-kuda jadi ribut? Lihat tuh, pohon-pohon di hutan sebelah sana itu ada roboh, seperti ada angin topan. Rombongan gajah! Oh, rombongan gajah! Rombongan gajah itu sudah lewat. Oh, gila. Rombongan gajah itu banyak benar. 30 ekor. Wah. Kalau ada rombongan gajah, minta ampun. Tidak peduli ada apa di depannya. Dilabrak. Pohon besar dan kecil dilindas, rata dengan tanah. Acak-acakan semuanya. Mana si Bongkeng? Bongkeng! 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 Oh, di sini. Nah, itu dia. Bongkeng, kau tidak apa-apa? Kakiku. Oh, diam. Jangan bergerak. Iya. Kau tertindih pohon yang tumbang. Dan kakimu tergencet. Akan aku angkat pohon. Ya, pohon ini aku angkat dulu. Iya. Jangan menangis. Kakimu tidak apa-apa. Hanya keseleo dan lecet-lecet. Aduh. Tapi syukurlah, kau tidak mati diinjak-injak gajah. Nah, kau diam di sini ya. Aku akan mencari yang lain. Iya. Kumpul! Sudah aman! Kumpul! Kurang 5. Rombongan kita seharusnya ada 19 orang. Ini cuma ada 14 orang. Mana yang 5 orang lagi? Ayo cari! Cari sampai ketemu! Malam ini kita berkemah di sini. Sambil mencari 5 orang anggota kita yang hilang, cari juga dan kumpulkan barang-barang perlengkapan yang terceceran kemana-mana.
Sudah, jangan cengeng. Seperti bukan laki-laki saja. Ini bongkeng. Keselio segini saja, aduh. Tahan dong. Kau harus bisa menahan sakit. Kakiku. Uruskan kakimu. Aku akan urut yang keselio ini. Aduh. Pelan-pelan. Gajah jahanam berdebah. Anak buahku 5 orang mati. Ya, gajah-gajah itu binatang. Mana tahu dia kalau kelakuannya bisa membunuh manusia. Mereka cuma tahu maju, terus maju. Tidak peduli ada apa di depannya. Mau ada pohon, mau ada tebing, mau ada jurang, mau ada manusia, pokoknya tabrak. Nah, kitalah sebagai manusia kurang sikap, tidak cepat menghindar. Sehingga 5 orang anggota rombongan kita mati terinjak-injak. Ayo, semuanya bekerja. Gali tanah, kubur mayat 5 orang teman kita ini. Kau sih, kalau ngasih nama sembarangan. Maksudmu? Rombongan kita ini kau namakan komplotan amburadul. Cocok bukan? Anggotanya kan macam-macam. Ada bekas copet, bekas pencoleng, bekas garong, dan macam lainnya. Iya, tapi sekarang benar-benar amburadul, berantakan, porak-poranda. Diacak-acak oleh rombongan gajah edan sampai hancur-hancuran begini. 5 orang mati. Barang-barang perlengkapan kita acak-acakan. Dan kuda-kuda kita hilang semuanya. Kabur melarikan diri. Sudahlah, jangan ngedumel. Kita meneruskan perjalanan dengan jalan kaki saja. Tidak apa-apa, sebab pantai Kerowong sudah dekat. Besok siang kita sudah sampai di pantai itu. Rombongan Mantili yang bernama komplotan amburadul sudah berkurang 6 orang. 1 orang dimakan ular besar dan 5 orang lagi terinjak-injak rombongan gajah. Selain itu, barang-barang perlengkapan banyak yang hilang. Dan yang lebih menyedihkan, kuda-kuda mereka semuanya hilang, kabur melarikan diri karena takut kepada rombongan gajah yang dahsyat. Sementara itu, angkatan perang Dewangga sudah pula meninggalkan Kademangan Tangkur, bergerak menuju Kadipaten Lampar, kota kadipaten kedua terbesar yang berada di dalam wilayah kerajaan Kuntala. Saudara-saudara, para panglima dan para bangsawan, kita sudah sampai di desa Bantaran. Berarti besok siang kita sudah akan sampai di gerbang tapal batas Kadipaten Lampar. Kerajaan Kuntala mempunyai 10 kadipaten. Yang terbesar adalah Kadipaten Panglayang, setelah itu Kadipaten Lampar. Oleh karena itu saudara-saudara, bersiaplah untuk menghadapi perang besar. Kalau kita berhasil merebut Kadipaten Lampar dan Kadipaten Panglayang, maka otomatis 8 kadipaten lainnya akan tunduk kepada kita. Jadi baik bagi Kerajaan Kuntala maupun bagi kita, Kadipaten Lampar sangat penting artinya. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa kita tidak akan melakukan pengepungan, akan tetapi menyerang hanya lewat satu jalan, yaitu melalui gerbang utara. Pasukan Dewangga 1, Dewangga 2, dan Dewangga 3 sudah mendapat giliran di dalam pertempuran-pertempuran yang lalu. Jadi untuk menyerang Kadipaten Lampar diberikan kepada yang belum mendapat giliran, yaitu pasukan Dewangga 4, Dewangga 5, dan Dewangga 6. Tentu saja tidak serentak bersama-sama menyerbu, melainkan satu persatu secara bergelombang. Pertama pasukan Dewangga 4, kemudian disusul oleh pasukan Dewangga 5, selanjutnya pasukan Dewangga 6. Seperti biasa, tanda untuk bergerak maju ialah panah api. Jadi begitu melihat panah api meluncur ke angkasa, maka gelombang pasukan berikutnya langsung menyerbu. Mudah-mudahan hanya dengan 3 kekuatan, yaitu pasukan Dewangga 4, 5, dan 6, Kadipaten Lampar bisa dilumpuhkan, sehingga kita punya cadangan pasukan yang segar bugar. Nah, saudara-saudara, selamat berjuang! Sialan bener, gajah-gajah itu memang gajah edan. Akibat mereka, kita kehilangan kuda. Yang mestinya enak menunggang kuda, jadi capek jalan kaki begini. Soalnya kakimu yang keselio masih belum sembuh benar, sehingga jalanmu agak terganggu. Ya itulah, seharusnya di saat kakiku sakit begini, naik kuda, malah jalan kaki. Kalau kau capek, berhentilah, istirahat. Lalu kau? Karena aku tidak capek,
ya aku terus saja jalan. Jadi aku akan kau tinggalkan? Iya. Kau jangan gila, Mantili. Jauh-jauh aku mengikuti kau, di tengah jalan ditinggalkan. Makanya, jangan ngomel. Ayo jalan terus. Kau memang manusia aneh, Mantili. Aneh? Ya, rombongan kita ini semuanya laki-laki. Perempuannya cuma satu. Hanya kau seorang. Tapi semuanya, tuh, lihat. Anak buah kita yang berjalan di belakang kita. Jalannya sudah terseok-seok kecapean. Tapi kau yang perempuan justru tidak apa-apa. Kau tidak tampak capek sama sekali. Disinilah gunanya ilmu kedikjayaan. Ilmu kedikjayaan itu bukan hanya untuk berkelahi saja, tahu? Akan tetapi untuk menolong diri kita sendiri di saat menderita seperti ini. Iya, kau benar. Sudah aku bilang supaya kau mau belajar ilmu kedikjayaan, tapi kau ogah-ogahan. Disuruh puasa, baru 1 hari sudah lemas. Mana bisa jadi orang dikjaya kalau tidak tahan puasa? Aku duga. Kita sudah berada di tebing. Hei, hati-hati! Di istri kalian ada jurang. Jalan perlahan-lahan saja. Bang Sili, tunggu. Jawab, Bongkeng. Lihat jurang itu. Aku ada di belakangmu. Dalam sekali. Kalau jatuh ke bawah, habislah sudah. Dinding dan dasar jurang itu batu-batuan yang runcing. Kalau jatuh, bisa jadi gugur, remuk, hancur luluh. Mau hujan? Iya. Langit mulai mendung. Dan angin berhembus dengan kencang. Hujan sialan. Persis kita sedang berada di pinggir jurang. Turun hujan. Wah, jalanan di pinggir jurang ini jadi licin kena air hujan. Hati-hati, jalan licin. Aku terpeleset. Untung cuma sedikit. Mantili, pegang tanganku. Iya. Aku tidak mau mati jatuh ke dalam jurang. Aku mau mati karena berkelahi dengan musuh. Kan ngomel, jangan terus. Kalau harus mati jatuh ke jurang, asal sama kamu, ya kita mati bersama-sama. Aku mau. Hus, jangan ngaco kamu. Ayo, jalan terus. Si Gomang jatuh ke dalam jurang. Tangannya ditarik oleh si Boim. Si Boim jatuh juga. Maju terus perlahan. Maju. Hujan sudah berhenti. Ya. Udara cerah sekali. Dan burung-burung berkicau. Ya. Dan si Gobang juga si Boim sudah terkubur di dasar jurang. Iya. Pertama si Kupang yang terpeleset. Si Boim mencoba menolong dengan meraih tangan si Kupang. Akhirnya dua-duanya jatuh ke dalam jurang. Dari 20 orang, tinggal 12 orang. 8 orang sudah berangkat ke alam baka. 1 dimakan ular. 5 ditubruk gajah. 2 jatuh ke jurang. Belum ketemu musuh. Sudah 8 orang yang mati. Jangan sedih, Bongkeng. Kau dengar suara itu? Suara apa? Dengarkan baik-baik. Ombak? Iya, suara ombak. Berarti kita sudah dekat pantai. Iya, pantai Korowong hanya tinggal beberapa langkah lagi. Ayo, kita lari menuju pantai. Ayo! Inilah pantai Korowong. Lalu Pulau Belibis di mana? Di sana? Di mana? Kok tidak kelihatan? Ya, tentu saja tidak kelihatan kalau dari sini. Lalu? Kita harus menyeberangi laut. Kita tidak punya perahu. Pohon banyak. Nah, kamu, dan kamu 3 orang mencari rotan dan akar. Yang lain menebang pohon. Ayo!
Daulat Panglima tertinggi Tuanku Brahma. Bagaimana kau tahu? Siaga Tuanku. Pasukan Dewangga 4 sudah berada di mulut gerbang Kadipaten Lampar. Bagus. Mereka menunggu panah api sebagai tanda dari Tuanku bahwa mereka boleh masuk ke dalam Kadipaten. Baik. Mana panahnya? Ini, Tuanku. Oh. Ya. Panglima pasukan Dewangga 4 sudah melihat panah api yang dilepaskan Tuanku. Dan sekarang dia sudah menggerakkan pasukannya masuk ke Kadipaten Lampar. Pasukan Dewangga 4 sudah bergerak. Ayo, kita ke puncak tebing yang sana itu. Mau apa ke sana, Harun? Dari sana kita bisa melihat ke arah pertempuran. Ya, baiklah. Langsung diserbu. Lihat, Sambat, banyak banget. Bukan main. Pasukan perang Kadipaten Lampar itu besar sekali. 3 kali lipat pasukan Dewangga 4. Pasukan Dewangga 4 terdesak. Iya, musuh terlalu banyak. Ayo, kita beritahu pasukan Dewangga 5 supaya mereka maju membantu Dewangga 4. Jangan, Harun. Kita tidak diperbolehkan menggerakkan pasukan. Sebab perintah penggerakan pasukan ada di tangan Tuanku Brahma sendiri. Beliau akan menggerakkan pasukan dengan panah apinya. Iya. Lihat, Hanum, panah api meluncur di angkasa. Itulah panah api Tuanku Brahma. Ya, lihat nanti. Sebentar lagi pasukan Dewangga 5 pasti muncul. Nah, benar tidak? Itu lihat, pasukan Dewangga 5 sudah muncul. Wah, pasukan Dewangga 5 memacu kudanya kencang sekali berada paling depan. Lihat, pasukan Dewangga 5 langsung terjun ke dalam kancah pertempuran. Pasukan Dewangga 4 yang sudah terdesak sekarang semangatnya timbul dengan datangnya bantuan dari pasukan Dewangga 5. Wah, memang pasukan Dewangga 4 dan Dewangga 5 tidak terdesak, tapi juga tidak bisa maju. Musuh terlalu banyak. Sebentar lagi pasti ada panah api meluncur di angkasa. Benar katamu, Harun. Lihat, panah api meluncur lagi di angkasa. Pasti sebentar lagi pasukan Dewangga ke-6 akan muncul. Itu dia! Pasukan Dewangga 6 muncul! Itulah pasukan Dewangga 6 yang paling istimewa, dipimpin oleh Panglima Ringkin. Panglima Ringkin? Ya, Panglima Perang Kerajaan Madangkara yang termasyhur itu. Lihat, dia tidak menunggang kuda, tapi hanya berlari-lari. Bukan main. Hebat. Larinya melebihi kecepatan kuda. Iya. Ilmu lari cepatnya sudah mencapai tingkat tinggi. Iya, kedua kakinya seakan tidak menapak tanah, tapi melayang seperti terbang. Itulah Panglima Perang Ringkin, Macan Madangkara. Aku sudah mendengar kehebatan Panglima Ringkin, tapi baru kali ini melihatnya langsung. Pantas kerajaan Madangkara sangat kuat. Ya. Rajanya Tuanku Brahma, seorang yang sangat sakti. Patihnya Patih Gotawa. Ilmu kebijayaannya sangat tinggi. Begitu pula Panglima Perangnya, Panglima Ringkin. Ilmunya sangat tinggi. Itulah kelebihan kerajaan Madangkara dibanding kerajaan lainnya. 3 orang tokoh tertinggi kerajaan, ilmunya tinggi-tinggi. Lihat, pasukan Dewangga 6 tidak ribut, tidak rusuh, tapi dengan mantap menusuk langsung ke dalam inti kekuatan musuh. Wah, dalam waktu sebentar saja, nampak jelas pasukan perang Kadipaten Lampar yang besar itu mulai mundur dan mulai pula nampak kacau. Ya, kacau. Setelah datangnya pasukan Dewangga 6 yang dipimpin Panglima Ringkin itu.
Pertempuran kali ini berbeda dengan pertempuran yang sudah-sudah, di mana musuh dapat ditundukkan dengan hanya mengerahkan satu kekuatan bagian pasukan saja. Akan tetapi kali ini, pasukan perang Kadipaten Lampar yang besar, kuat dan tangguh itu memaksa angkatan perang Dewangga mengerahkan 3 bagian kekuatannya sekaligus. Ialah pasukan Dewangga 4, 5, dan 6. Dapatkah pasukan perang Kadipaten Lampar menahan gempuran angkatan perang Dewangga yang dahsyat itu? Lalu bagaimanakah dengan Mantili dan kawan-kawannya di pantai Gorowong? Apakah mereka berhasil menyeberangi Laut Selatan dan sampai di Pulau Belibis dengan selamat? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana.